mager ya karena dia nyaman dengan kehidupannya sekarang. Nyaman bermain game dari pagi. Oh, push rank, oh, push rank bang. Habis itu malamnya scroll TikTok. Malam scroll TikTok jam 3 pagi. Oh, ah. Oke, ini bagian menariknya. So, game of the probability. Jadi hidup dengan penuh kemungkinan. Kita tahu bahwa kehidupan kita semua itu adalah penuh dengan kemungkinan. Dari mulai kita itu bangun tidur, dari mulai kita itu sampai tidur lagi. Jadi kemungkinan-kemungkinan apa sih yang kita tunggu dalam kehidupan kita? Kesempatan-kesempatan apa yang kita tunggu dalam kehidupan kita? Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dalam lingkungan kalian, bagaimana lingkungan sekitar kalian, keluarga kalian, tentunya juga lingkungan orang tua kalian. Anak-anak seumuranku, nih ya, ini pesan buat anak-anak seumuranku. Jadi, jika kalian masih bingung mau ngapain, jika kalian masih nggak tahu mau ngapain, mau kemana habis ini, setelah lulus mau kemana, SMA mau kemana, setelah lulus kuliah mau kemana. Jadi, jangan bingung, jangan takut, nggak perlu keluar negeri, nggak perlu kabur. Kalian bisa di rumah, kalian bisa ngapa-ngapain di rumah, kalian bisa mulai apapun, kalian bisa jadi semua orang. Kalian bisa jadi seseorang yang untuk keluarga kalian. Tentunya, nah, apa sih yang maksudnya itu? Jadi yang aku lihat tuh dalam kehidupan itu sukses itu apa? Jadi sukses itu apa sih bang? Sukses itu apa? Cuma orang-orang tuh sering tanya ke aku, sukses itu apa sih bang? Sukses itu apa? Jadi sukses menurut aku itu adalah gimana kita itu melihatnya ya. Seperti ini, sukses itu adalah ketika kamu menelpon ibumu dan kamu berbicara seperti ini. Tutut. Halo, mah, pah, mah, papa nggak usah bekerja. Mulai hari ini biar aku yang buat papa mama seneng. Mulai hari ini papa mama nggak usah kerja, semuanya udah buat aku aja. Jadi apa sih maksudnya? Ya kita bisa membahagiakan orang lain. Kesuksesan itu adalah tidak selalu tentang uang. Kesuksesan itu tidak selalu tentang materialistis. Tapi memang kebahagiaan itu perlu materialistis. Jadi bagaimana teman-teman bisa mencapai itu? Bagaimana teman-teman bisa mencari itu? Di tahun yang seperti sekarang ini, kita di dunia yang serba digital, seharusnya teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk what are you looking for? Apa yang kalian lihat? Jadi apa ya sih yang sebenarnya kalian teman-teman cari itu? Apa sih yang sebenarnya teman-teman itu inginkan di kehidupan ini? Masa oke, kita ambillah dari lingkungan-lingkungan teman-teman kita, dari tetangga-tetangga kita. Kita bisa lihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu yang dilakukan ya cuma bermain game. Makanya kemarin itu ada hal bagus yang ada di Jawa Barat ya. Dari teman-teman yang dari Jawa Barat itu mungkin tahu yang gubernurnya itu melaksanakan program yang di barat militer itu ya. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin underrated. Jadi kita nggak tahu nih panis langkah selanjutnya itu maksudnya apa. Ada orang tua yang setuju, ada juga pihak yang nggak setuju. Jadi pihak-pihak yang nggak setuju itu kemana? Siapa? Pasti yang nggak mendukung programnya itu, ada program A, ada program B, ada program C. Jadi mungkin apa yang menariknya itu apa sih? Jadi dedikasinya untuk anak-anak, dedikasi untuk generasi penerus. Kita ini generasi penerus. Apalagi untuk ini pesan-pesanku bukan untuk para cewek ya, tapi para laki-laki di sana, para anak cowok-cowok di sana yang kalian masih umur 15 tahun, lulus SD, SMP, SMA. Ayo mulai lihat ke depan, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, yang sudah berkuliah, ayo jangan di situ-situ aja, berani ambil langkah, berani ngambil langkah. Jadi mengambil langkah itu seperti apa? Jadi kita melihatnya itu ya itu tadi the game of probability. Kita masuk ke situ. Jadi
Maksudnya adalah hidup itu seperti gambling. Hidup itu seperti judi. Maksudnya apa sih Bang? Oke, maksudnya seperti ini. Dalam berkehidupan nggak ada yang pasti. Dalam berkehidupan itu tidak ada yang pasti. Mungkin lebih gampang dicernanya seperti ini. Semakin kamu berusaha, semakin kamu itu bekerja keras, apakah kamu semakin kaya? No. Jadi banyak pekerjaan, mohon maaf ya, ada yang tukang, ada yang bekerja karyawan. Mereka bekerja keras setiap hari di restoran, di kantor, tapi perilakunya sama, gajinya sama. Aku punya teman, dia itu baik hati, dia itu jujur, tapi teguhannya dan apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Itu sungguh ironis bagi aku. Itu sungguh kayak, ah, kamu tuh bisa lebih loh dapat dari ini. Maksudnya apa ya? Apa yang kamu lakukan itu bisa lebih dari ini. Dapatnya itu bisa lebih. Jadi escape-nya itu gimana sih Bang maksudnya? Jadi gini loh bos tak jelas nih. Sebenarnya kita itu nggak perlu kabur dari kehidupan kita sekarang. Justru yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita itu kabur dari situasi kita sekarang. Rencana kita. Jadi yang masih-masih anak-anak sekarang nih ya, mulailah berpikir bagaimana kamu 5 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan, tapi ya 5 tahun dulu. Jangan mikir kok, aku besok pengen punya ini. Oke, mimpi besar. Pengennya punya mobil gini, pengennya punya supercar, pengennya punya ini, pengennya aku pengen naik ini bang, aku pengen naik ini om, aku pengen naik ini bos, wah. Ya nek pengennya kabeh aku ya pengen nek bos, jadi ya sing realistis loh. Jadi kalau kita tuh pengen ini, usahanya juga harus tahu. Kita langkahnya kemana juga harus tahu. Langkahnya juga pertama harus tahu. Yang pertama yang kalau saya pelajarin ya gimana biar kalian bisa financial freedom. Jadi gimana caranya kalian tuh mengatur keuangan kalian sendiri. Gimana kalian itu sadar. Itu tadi mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Jadi kalau kita belajar investasi, ya investasi terbesar dalam hidup kita ya adalah leher ke atas ke kepala kita sendiri. Jadi apa yang kalian masukkan itu dari bangun tidur tadi sampai tidur lagi. Apa yang dimasukkan? Jadi itulah. Jadi sebenarnya berputar-putar ke sana. Iya, betul sekali. Mengingatkan bahwa otak kita ini sebenarnya aset yang paling besar. Kalau ada orang kaya itu bukan karena kayanya bukan karena keluarganya. Justru kalau kamu cari tahu ya dulu keluarganya itu nenek-nenek kakek-kakeknya itu juga dari nol semuanya. Mereka tuh semua memulai gagal juga gitu loh. Jadi bukan berarti mereka itu gagal, bukan. Itu suatu pembelajaran dalam hidup. Bagaimana kalian itu mencari sesuatu hal, memulai sesuatu hal, berpikir sesuatu hal. Aku mau keluar dari situasi ini. Justru ini pesan-pesan buat kalian-kalian yang merasa bahwa hidupku kok seperti ini terus. Aku harus kemana? Aku harus mulai kemana? Apa sih yang nyebabin Mas aku masih ibaratnya berpikir untuk berubah itu susah. Aku udah dari tahun kemarin aku pengen berubah. Aku dari tahun kemarin aku pengen memulai bisnis ini. Aku pengen memulai fokus dalam bidang ini. Tapi selalu cuma omong doang, ngomong kosong. Jadi apa sih nyebabnya seperti itu? Ini aku tahu kasih tahu. Jadi yang menyebabkan kita cuma omong kosong dari zaman dulu adalah nyaman. Kalian sama kan? Kalau kalian sudah nyaman sama pasangan kalian, ya kalian bucin itu ya nggak akan lupa. Kalian pasti lupa. Lupa dengan segala hal. Gitu. Aku dulu juga seperti itu. Aku dulu juga pernah nyaman. Jadi nyaman itu adalah sesuatu hal yang kadang bagus dan juga kadang tidak. Gimana sih kalian ngelihatnya? Nyaman tuh seperti apa gitu loh. Jadi orang-orang yang nggak mau berubah, orang-orang yang sekarang itu, mohon maaf ya, notabene itu dia tuh males, dia tuh mager, ya karena dia nyaman dengan kehidupannya sekarang. Nyaman bermain game dari pagi. Oh, push rank bang. Habis itu malamnya scroll TikTok. Malam scroll TikTok jam 3 pagi. Oh, jadi apa sih gitu loh. Jadi sebenarnya banyak orang yang sukses nih ya, banyak teman-teman aku yang cerita dari teman-teman aku dari orang-orang yang sudah sukses, sukses yaitu tadi, mereka itu justru bukan dari berasal keluarga yang nyaman. Jadi malah mereka itu berasal dari keluarga serba kecukupan, serba kekurangan. Jadi mereka itu mencari dari bangun tidur. Aku bangun tidur nih. Aku bangun tidur. Wah, posisiku kok aku masih seperti ini. Aku masa 10 tahun lagi aku sama seperti ayahku. Aku sama seperti bapakku. Aku kurang nggak bisa makan, nggak bisa main. Mau beli HP aku harus nabung. Aku benar harus nunggu lebaran. Ayolah, come on bro.
Wake up, sadar gitu loh. Apa yang harus kalian lakukan? Ini zaman digital, kalian bisa mulai. Nggak perlu bikin konten seperti ini. Tanpa liatin muka kalian saja kalian bisa dapat duit gitu loh. Cuma harus apa? Cuma harus mulai. Nggak cuma banyak teori. Kalian tahu nggak investasi atau aset terbesar dalam dunia itu tahu nggak apa? Ide-ide dari para orang-orang yang ada di dunia ini. Berjuta-juta ide yang terkubur di dalam kuburan. Yang tidak pernah mengambil aksi, yang tidak pernah mengambil langkah. Jadi pesan buat kalian adalah sampai jumpa nanti di 2030. Saya Nengaji, pamit undur diri. Kabar.